Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Untuk yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang ya di channel ini. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk sukses. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke analisa pertama. Oke, pada hari ini tanggal 29 Mei 2020, di mana teman-teman bisa melihat di sini ya bahwa pasar indeks global mayoritas dalam keadaan memerah ya. Kemudian yang menarik pada hari ini IHSG dan Shanghai ditutup menguat ya, walaupun penguatannya tidak mencapai 1%. Oke, kita akan coba awali dengan indeks saham Nikkei ya. Nikkei pada hari ini ditutup melemah minus 0,51%. Kemudian ada Hong Kong yang ditutup melemah minus 0,74%. Kemudian untuk Shanghai hari ini bersama-sama dengan IHSG ditutup menguat ya. Untuk Shanghai hari ini ditutup menguat kurang lebih 0,22%. Kemudian ada Singapura. Singapura hari ini juga malah menurun ya. Ditutup turun minus 0,18%, turun tipis ya. Kemudian ada IDX atau IHSG ditutup menguat 0,79% atau ke level harga Rp4.753 ya, atau naik kurang lebih 37 poin. Kemudian ada Dow Jones dan S&P 500 ya, ditutup pada pasar bursa indeks kemarin ya, ditutup melemah minus 0,58% dan minus 0,21%. Kemudian kita akan melihat bagaimana chart candlenya ya untuk IHSG. Oke, untuk IHSG pada hari ini ditutup tepat pada area resistennya ya, di area warna garis biru ini. Kemudian yang menarik pada hari ini IDX ditutup di atas garis MA60-nya. Hal ini menarik karena sangat jarang sekali ya, sejak Februari IHSG tidak pernah ditutup atau menyentuh area garis MA60 ini. Kemudian yang menarik juga hari ini untuk volumenya IHSG hari ini cukup menarik ya, cukup besar dari rata-rata hariannya. Kemudian yang lebih menarik lagi, hari ini asing telah masuk ya ke pasar IHSG dengan melakukan beli bersih sebesar 82,83 miliar ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang ya, ternyata selama 1 minggu ini ternyata asing sudah beli bersih atau belanja di pasar IHSG kurang lebih sebesar 462 miliar. Kemudian dari stokastiknya mungkin posisinya pada hari ini tepat di resisten stokastiknya ya. Ini artinya menunjukkan bahwa dia sudah pada posisi jenuh beli ya. Kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saya rasa untuk IHSG masih berpeluang besar untuk menguat ya, melanjutkan kenaikan sampai ke harga 5.000 ya, atau di area sekitar resisten warna ungu ini. Tapi yang menjadi pertanyaan ialah kapan dia akan sampai pada area garis warna ungu ini ya, atau pada area harga 5.000. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menganalisa saham pertama, yaitu saham BBRI. Kok tidak bosan-bosan ya menganalisa saham BBRI? Oke, nggak apa-apa ya, karena BBRI ini adalah yang menjadi motor pergerakan IHSG akhir-akhir ini ya. Oke, BBRI hari ini ditutup di harga Rp2.950 atau naik 220 poin ya, atau secara persentasenya naik 8,06%, cukup besar ya untuk sekelas BBRI. Kemudian yang menarik hari ini BBRI close di atas garis resisten warna biru ini ya. Kemudian yang menarik juga hari ini BBRI untuk volumenya cukup besar ya, lebih besar dari rata-rata hariannya. Bahkan kalau kita melihat ke belakang, kita menggunakan time frame 5 tahun juga, ternyata untuk volume pada bulan ini ya ternyata sangat besar sekali ya, lebih besar daripada
rata-rata volume hariannya selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian yang lebih menarik lagi ya, untuk hari ini ternyata BBRI menjadi saham yang paling diburu oleh asing ya. Kita bisa cek di sini ya. Kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Hari ini BBRI menempatkan posisi teratas saham yang paling diakumulasi oleh asing. Oke, hari ini asing sudah mengakumulasi saham BBRI sebesar kurang lebih 1,27 triliun ya. Kemudian kalau kita flashback ke belakang ya, BBRI ternyata sudah diakumulasi asing selama 1 minggu kurang lebih 2,23 triliun, dan posisi teratas adalah Bank Permata. Kenapa Bank Permata? Karena Bank Permata ini adalah saham yang sudah diakuisisi oleh Bangkok Bank ya. Teman-teman bisa melihat pada video sebelumnya pada channel ini ya. Oke, kemudian kita akan kembali lagi ke chartnya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya. Kesimpulannya saya rasa BBRI ini berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikan ke harga 3.000 ya, atau ke area garis resisten warna ungu ini. Untuk teman-teman yang sudah entry di harga bawah, saya rasa saham ini bisalah untuk di hold ya untuk sementara waktu, karena saham ini memang lagi diakumulasi kuat oleh asing ya. Ini adalah sebuah tanda positif bahwa BBRI ini akan terus melanjutkan kenaikannya. Kemudian jika nanti saham BBRI ini telah menyentuh di area harga 3.000 atau ke area garis resisten warna ungu ini, dan ternyata dia gagal untuk membreakoutnya, teman-teman yang sudah entry di harga bawah silakan untuk melakukan teman-teman untuk melakukan take profit ya. Dan sebaiknya jika teman-teman ingin masuk lagi, nanti tunggu dia pullback dulu ya, pullback dulu sampai ke harga di area harga warna biru ini ya, atau kurang lebih di harga 2.850-an. Oke, saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham ASII atau Astra International Tbk. Oke, hari ini ASII ditutup di harga Rp4.770 atau naik 230 poin ya, atau secara persentasenya kurang lebih naik 5,07% lebih. Oke, yang menarik pada hari ini ASII ditutup di atas garis MA 60-nya ya. Kemudian pada hari kemarin juga dia sebenarnya sudah membreakout garis resisten warna biru ini ya, dan seharusnya tadi sudah mulai teman-teman masuk. Kemudian dari sisi volumenya juga hari ini ternyata lebih besar daripada volume rata-rata hariannya ya. Kemudian yang lebih menarik lagi, hari ini ASI ini menempatkan pada posisi nomor 2 saham yang paling diburu oleh asing. Kemudian dari stokastiknya memang pada hari ini menunjukkan bahwa ASI ini sudah pada posisi jenuh beli ya. Kesimpulannya berdasarkan analisa yang kita lakukan dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saya rasa untuk ASI ini berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya sampai ke harga 5.000 ya, atau melanjutkan kenaikannya ya ke area garis resisten warna hitam ini ya. Teman-teman yang sudah entry di harga bawah silakan teman-teman bisa tahan dulu ya, artinya jangan dijual dulu, tunggu sampai ASI ini menyentuh di area harga resistennya atau di area garis resisten warna hitam ini. Dan jika nanti ASI ini sudah menyentuh di area resisten ini dan ternyata dia gagal untuk menembusnya, teman-teman bisa untuk melakukan take profit. Untuk teman-teman yang belum entry ya, silakan teman-teman bisa entry di saham ASI ini ya, berdasarkan indikator-indikator yang telah kita gunakan untuk melakukan analisa pada saham ASI ini. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa saham BMRI. Oke, BMRI hari ini ditutup di harga Rp4.470 atau naik kurang lebih 180 poin ya, atau kurang lebih secara persentasenya naik 4% lebih. Kemudian ditutup di harga sekitar area garis resisten warna hijau ini ya. Kemudian yang menarik pada
pada hari ini ternyata BMRI ini ternyata volumenya lebih besar daripada rata-rata volume hariannya ya. Kemudian yang lebih menarik lagi, ternyata BMRI ini termasuk saham yang paling diburu oleh asing ya, atau secara akumulasinya itu sebesar 143 miliar lebih ya, dan menempatkan BMRI ini pada posisi ketiga ya, saham yang paling diburu oleh asing pada hari ini. Kemudian dari stokastiknya teman-teman bisa melihat ya, ini adalah garis resisten stokastiknya. Untuk stokastiknya dia belum menyentuh di resisten stokastiknya ya. Kesimpulannya untuk saham BMRI ini masih cukup besar ya, berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Minimal dia akan melanjutkan kenaikan dengan menyentuh di garis resisten warna hijau ini. Teman-teman yang sudah entry di harga bawah, saya rasa nanti ketika BMRI ini menyentuh di area harga sekitar area resisten warna hijau ini dan ternyata dia gagal menembusnya, teman-teman sudah boleh melakukan take profit. Untuk teman-teman yang belum entry di saham BMRI ini, saya rasa teman-teman bisa menunggunya ketika nanti BMRI ini menembus di area resisten kuatnya ya, di warna garis hijau ini, teman-teman baru bisa melakukan entry. Oke, saham yang berikutnya yang akan kita analisa adalah saham BTPS. Untuk BTPS hari ini ditutup di harga Rp2.880 ya, atau naik kurang lebih 180 poin, atau kurang lebih secara persentasenya naik 6% lebih ya. Kemudian yang menarik pada hari ini untuk BTPS ini ditutup di atas garis MA60 nya ya. Kemudian dari sisi volumenya hari ini memang lebih kecil ya daripada hari sebelumnya ya. Kemudian dari stokastiknya hari ini ternyata sudah menyentuh di area resisten stokastiknya ya, garis berwarna biru ini. Kemudian yang menarik pada saham BTPS ini ternyata untuk BTPS hari ini menempatkan posisinya pada nomor 5 ya, saham yang paling diburu oleh asing ya. Asing pada hari ini sudah mengakumulasi saham BTPS ini sebesar 41 miliar ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang selama 1 minggu, ternyata asing sudah mengakumulasi saham BTPS ini sebesar 76 miliar lebih. Kemudian kesimpulannya berdasarkan analisa tadi ya, dengan menggunakan beberapa indikator, saya rasa teman-teman wait and see dulu ya terhadap saham ini ya. Walaupun asing sudah melakukan akumulasi ya, saya rasa teman-teman bisa tunggu dulu ketika nanti saham ini sudah membreakout di area sekitar garis warna hitam ini, teman-teman bisa mulai melakukan entry ya. Tapi teman-teman yang sudah membeli di harga bawah, teman-teman bisa hold ya. Tapi nanti ketika saham ini menyentuh di harga di area garis resisten warna hitam ini dan ternyata tidak bisa menembusnya, teman-teman sudah bisa melakukan take profit. Oke, saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham Cepin. Oke, Cepin pada hari ini ditutup di harga Rp5.775 ya, atau kurang lebih naik 575 poin. Wow, besar sekali ya. Atau kurang lebih naik secara persentasenya 11% lebih. Kemudian yang menarik pada hari ini candlenya cukup besar ya, dan membentuk Marubozu ya. Kemudian yang menarik lagi hari ini ditutup di atas garis MA60 nya ya. Kemudian yang menarik juga hari ini juga volumenya ternyata lebih besar daripada volume rata-rata hariannya ya. Kemudian yang menarik lagi hari ini ternyata saham Cepin ini juga merupakan saham yang sedang diburu oleh asing ya, walaupun menempatkan dirinya pada posisi nomor 12 ya. Jadi asing hari ini mengakumulasi saham Cepin ini sebesar 21,38 miliar. Kemudian kalau kita melihat ke belakang atau kalau kita flashback ke belakang, ternyata selama 1 minggu ini asing sudah mengakumulasi saham Cepin ini sebesar 4 miliar. Ini bersihnya ya. Oke, berdasarkan analisa tadi ya, dengan menggunakan beberapa indikator, saya rasa untuk Cepin ini akan berpeluang kuat untuk melanjutkan kenaikannya sampai ke area resisten garis warna hitam ini ya, atau ke area harga 6.000. Bagi teman-teman yang sudah entry di harga bawah, saya rasa teman-teman bisa hold saham ini ya sampai saham ini menyentuh di harga 6.000. Dan jika nanti ketika saham ini tidak bisa menembus di garis resisten warna hitam ini atau di area harga 6.000, teman-teman sudah bisa melakukan take profit. Bagi teman-teman yang belum entry, silakan teman-teman bisa boleh masuk ya untuk entry di saham Cepin ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk analisa pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat atau menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara teman-teman like, kemudian komen ya, serta subscribe-nya ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.